Sebelumnya saya ingin menyeruput kopi saya dulu. Salam satu duri. Oke, bertemu lagi dengan channel kami Petani Milenial bersama Mari Bersyukur Buah Naga Golden. Spesial untuk konten kali ini saya ingin membahas Naga Golden. Yang mana Naga Golden ini menjadi hal trending topik viral di dunia persilatan pernagaan tahun ini ya. Dan salah satu legendnya atau pesilatnya adalah jenengan. Nah, monggo cerita gimana ceritanya buah naga itu mulai masuk ke Banyuwangi ini melalui jenengan. Oke, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, terutama teman-teman pemerhati channel Petani Milenial. Kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing bagaimana awal mula buah naga golden ya. Jadi awal mulanya begini teman-teman. Dulu 3 tahun yang lalu saya pernah diajak oleh salah satu kawan untuk urunan berpartisipasi untuk membeli bibit. Oh, bibit. Ya. Terus dulu awal mula peredaran bibit itu mungkin harganya bisa mencapai 500.000. Tapi saat saya diajak teman itu kita akan kongsi dengan nominal 250.000 satu bibit. Oh, gitu. 250.000 satu bibit. Ketika saya ditawari dengan harga yang spesial itu, saya kaget. Buah naga apa kok bisa harganya semacam emas ya, emas muda. Akhirnya saya nggak mau dengan tawaran, sedangkan buah naga merah saat itu sudah harganya Rp500 loh. Iya, setengah meter itu ya. Ya 40 cm ya. Itu harganya sudah 250.000. Terus Kemudian 1 tahun kemudian saya mendengar kabar bahwa ada salah satu kawan di daerah Subang sana yang namanya Mas Dedi Sumardi. oh iya. Itu ingin menjual bibit dengan harga 250. Bentar, itu ya Mas Dedi itu yang ganteng itu ya? Ya, di daerah Subang itulah. Ganteng itu ya. Yang punya punya channel juga beliau. Ya, Kiwari Farm. Benar. Oke. Setelah saya melihat dia menjual bibit itu, saya cari informasi di negara-negara Thailand lewat YouTube, lewat Facebook. Saya cari informasi bagaimana karakteristik buah naga tersebut. Kemudian saya akhirnya nego. Saya ingin punya juga akhirnya. Gitu. Ke Mas Dedi Mas tadi. Dedi ini. Jadi saya order beberapa batang, dan kebetulan saya punya barengan. Itu teman saya di daerah Sempu sana, namanya Mas Lukman. Kebetulan dia bakul buah naga yang sering ambil buah naga di sini. Gitu. Saya ceritain bagaimana buah naga ini. Akhirnya dia ndak berpikir panjang, langsung, wes ayo, saya ikut. Piro? 500 ribuan order. Jadi saya 500.000, dia 500.000. Kita beli, kemudian kita sambung, langsung kita grafting. Grafting ya, yang ada di YouTube jenengan tuh ya. Gitu. Itu kalau enggak salah bulan Februari kita mulai. Tahun kemarin. Oh, 2021 juga masih ya. Iya, 2021 awal. Gitu. Terus langsung kita grafting cepat-cepat. Jarak kurang lebih 2 bulan sudah mulai tunas. Kita tanam. Nah, kita langsung pelajari gimana karakteristik dari buah naga golden tersebut. Dilalah perjalanan kita proses grafting itu, tidak sampai 7 bulan dia sudah mengeluarkan pentil bunga ini. Nah, bunganya sudah keluar ternyata dalam kurun waktu 7 bulan itu.
mirip dengan naga merah itu kan berarti ya. Nah, wah ini sepertinya patut untuk dibudidayakan guys. Tapi saya tidak langsung menggemakan buah naga golden dulu di halayak umum. Saya pelajari dulu mulai dari pentil bunga itu sampai bunga mekar. Oh gitu. Nah, ternyata sama dengan buah naga merah. Sama ya. Oh siklusnya itu ya sama ya. Oh ini bisa diserbuk dengan buah naga merah berarti kan? Gitu. Nah, kita bisa serbuk dengan buah naga lainnya. Ya siklusnya hampir sama. Kalau misalkan kita tanam di wilayah sini, kemudian ada buah naga merah juga ikut bareng mentilnya itu keluar bunga. Kemudian kita tunggu sampai warnanya berubah kuning. Loh kok sama juga gitu. 40-an hari gitu ya. 40 hari. Kemudian kita coba, kita makan, istimewa sekali Manis rasanya. sekali ya. Awalnya saya berpikir, wah jangan-jangan ikut buah naga putih ini rasanya kecut gitu kan. Terus lama juga kan lama gitu. Ternyata saya cari informasi mengenai asal usul buah naga golden ini kan persirangan buah naga Columbia warna kuning kecil dengan buah naga putih. Nah, saya takut ada rasa dari nenek moyangnya itu. Yang putihnya ikut gitu. Kok dilalah rasanya istimewa. Manisnya dapat, masemnya itu tipis gitu. Di bagian kulit luarnya dalamnya manis sekali. Kadang kita bisa merasakan ada rasa-rasa lecinya. Gitu sama. Ada rasa lemonnya, ada rasa anggurnya, terus campur buah naga yang jadi satu. Jadi memang secara tes itu dia unggul lah ya dibandingkan buah naga lainnya ya. Ya kalau kita bilang unggul ini kan dikarenakan kita jarang. Gitu ya. Kalau seandainya kita tanam awal itu buah naga golden, kemudian tiba-tiba beberapa tahun kemudian ada muncul varietas baru buah naga merah, pasti buah naga merah yang unggul. Gitu ya. Gitu. Karena apa ya? Ini karena kelangkaan lah. Ya kemudian setelah saya mantap bahwasanya buah naga golden ini patut untuk dibudidayakan, langsung saya booming kan, udah langsung saya informasikan ke teman-teman, ayo ini kesempatan untuk kalian untuk bisa meningkatkan pendapatan dari buah naga golden gitu ceritanya. Monggo. Kameramen nggak pengen nyuput kopi guys? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Arsi nggak nyuput kopi? Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus akhirnya pertama ini ya kan fase pertama tadi 1 juta. Kemudian ada nggak fase-fase berikutnya untuk beli bibit atau sudah dari 1 juta tadi dikembangkan? Gimana? Kenapa saya tidak menambah lagi? Karena saya kan awalnya belajar dulu. Saya tidak mau kecolongan ketika saya memaksimalkan pengadaan bibit. Ternyata potensi buah naga golden ini tidak layak untuk dikebunkan. Akhirnya saya biarkan yang sudah saya beli ini saya maksimalkan. Kok dilalah selama 7 bulan itu sulur udah kesana kemari. Akhirnya saya maksimalkan di sulur yang sudah saya miliki gitu itu aja udah bisa jadi 1 kebun kok. Ini aja mau nambah sekitar 400 tiang sudah tertancap. Terus di lahan lainnya juga ada 200 tiang sudah. Terus di sini ada 50, terus yang di pot-pot ini generasi awal ini sudah ada sekitar 50-an juga. Jadi total sekitar 300 pohon dan akan jadi ya anggap 500 lah total gitu. Kan mau nggak mau ya ini kan nggak akan
bibit terus kan yang dijual kan ya? Ya Gitu buah dong. Buah dong, yang pasti kan buah. Ini kan Keberlanjutan saya gimana? Keberlanjutan untuk produksinya nanti pangsa pasarnya gimana, Mas? Oke. Jadi proses berjalannya waktu saya membuahkan buah naga golden ini, ternyata kawan saya yang dari Subang itu sudah mulai meraba pasarnya. Oh gitu. Sebelum kita panen, beliau juga sudah meraba pasar. Kita dikasih informasi bahwasanya, Mas, anggap per kilonya 50.000 lah begitu kan. Oh gitu ya. Ternyata guys, Ternyata kabar gembiranya, saya pernah jual buah naga golden ini di atas 150.000. 1 kilo itu. 1 kilo. Isi berapa itu, Mas? 2. Ya mirip dengan Ini naga. patut di tagline ya. Ya nanti diulang-ulang ya apa tukang editor ya. Iya. Kalian pernah tahu enggak buah naga palora? Iya, palora. Kuning gitu. Iya, Ya. berduri itu ya. Itu 4 biji atau 5 biji lah. Mm-mm. Teman-teman itu pernah dengar, bahkan melihat sendiri di market, itu angkanya sampai 300.000 loh per Iya, kilo. benar. Saya kemarin ada teman itu juga yang beliau sudah nanam palora itu juga mencengangkan bagi. Sudah 30 tahun beliau. Masya Allah. Saya Udah masih panen bolak-balik. Saya masih TK, 30 tahun beliau sudah tanam. Ya 30 Allah. tahun. Palora apa Palora. Kolombia? Palora. Kayaknya Kolombianya, paloranya baru itu. Kak, beliau itu dapat dia nanam dari biji, Pak. Dia Wih. dari beliau itu jadi pas di luar negeri Hmm. beli itu kemudian ditanam bijinya. Wih, Dari istimewa. seed ya. Mantap. Dan beliau sekarang aja tinggalnya di Singapura. Oh, yang dimaksud 30 tahun itu di daerah sana. Enggak, tanamnya di Indonesia Di tapi pasarnya memang di Singapura. Daya belinya tinggi, Oh, guys. tinggi. Memang ya itu tadi 300 kalau 300. dari sini 300 lah. Kalau ada teman 300.000. Bisa nyampe 500 dong kalau di Singapura. Oh iya. Gila. Palora itu ceritanya. Tapi memang breaknya istimewa sekali ya. tinggi. Karena itu kan lama, Mas. Lama, betul. Lama Itu sampai 4 bulan lebih loh iya, untuk karena mulai lama dari meletis Ya, pentil bunganya itu sampai bisa panen kuning itu 4 bulan lebih sedikit lah. Dan itu gini. Jadi karena lamanya itu, Mas ya, akhirnya kan konsentrasi glukosanya tinggi memang Betul, selama betul. itu. Tapi Gitu. semakin lama itu kan kita untuk menghindari cacar hama itu kan ya juga sulit selama 4 bulan. Iya, Kita betul. 40 hari aja kecolongan, guys. Betul. Tapi kalau golden ini tadi Nah, golden ini enggak kan? saya pikir wah ini patut dibudidayakan karena jarak mulai dari mentil sampai buah itu hampir sama dengan buah naga merah. Itu keunggulannya. Mungkin kan kalau gini, Mas, kalau secara produktivitas gimana menurut Mas? Oke. Awalnya saya pun juga bertanya-tanya, jangan-jangan sama dengan buah naga putih yang produktivitasnya tidak lebat gitu kan. Tapi sebelum saya melihat buah naga golden ini, saya melihat kawan saya yang di Jember, daerah Rembangan ya. Itu merangsang buah naga putihnya bisa sampai full buah itu, sampai 25 sampai 30 buah satu pohon. Artinya kalau karakteristik mbahnya atau nenek moyangnya buah naga golden ini yang enggak jauh beda lah dengan buah naga putih. Ternyata setelah saya rangsang dengan lampu, buahnya juga banyak gitu loh. Tinggal kita bisa memaksimalkan apa enggak buah ini bisa besar begitu. Di situ nanti bisa diambil gambarnya, ada buah yang lumayan besar juga gitu. Kemudian saya cari informasi juga ke teman-teman dan cari juga video-video dari luar negeri. Itu buahnya bisa sampai 1 kilo lebih loh buah naga golden itu. Artinya kita harus mampu, apalagi teman-teman Banyuwangi, khususnya Banyuwangi Selatan yang memang sudah ahli di bidang pembesaran buah naga. Mas, jangan khawatir sudah untuk membudidayakan buah naga golden ini. Hanya saja kendalanya di harga bibit. Benar. Itu juga
harus kita jaga loh sebetulnya. Iya, benar-benar. Kalau seandainya buah naga golden itu harganya Rp500, Itu nanti bernasib sama dengan naga merah. ya dibuang ke kali juga nanti. jadi gini. Memang ada ya beberapa temen pendekar buah naga ya di Banyuwangi itu menyoroti bahwasanya golden ini fenomenanya jual bibit. Nah, itu. Gimana? Bulian itu juga ada loh di medsos ya. Nggak apa-apa, nggak beli nggak apa-apa. Saya takut Anda yang membuli itu kan kawan saya. Berada di dalam organisasi juga di petani buah naga Banyuwangi. Saya takut ketika teman-teman panen sampai domblong gitu loh. Ya. Akhirnya merasakan nasib seperti buah naga merah dulu awal-awal kalian baru tanam, teman-teman udah jual, udah pernah merasakan harga 50.000, 40.000, 30.000. Sekarang 30.000 sepertinya belum pernah. Ya. Kemarin 25. tahun kemarin 25.000 paling hari. tinggi itu satu hari. Kemudian merosot lagi. Tapi kalau buah naga golden dalam jangka waktu 2 tahun 3 tahun ke depan saya yakin masih di atas 50.000, guys. Oh iya. Bayangkan kalau sampean punya 1.000 tanaman. Satu tanaman punya 1 kilo saja. 1 kilo itu asumsinya 2 sampai 3 buah. Benar. Nah, kalau kita punya 1.000, wah, kan berarti 1 ton. Ah. 1 ton kalikan 50.000 kan 50 juta. Dalam 1 tahun 50 juta dikalikan 6 kali panen aja 300 juta. Modalnya cuman paling 50 juta. Gak sampai. Dan ya itu. Ini langkah awal saya berani menyewa lahan yang dekat rumah ya. Dekat rumah ini kebetulan ada 1/4 hektar. Dengan sewa 4 juta per tahun, langsung saya ambil 10 tahun. Oh gitu. Misalkan ini kemungkinan terburuk ya kawan-kawan, ini di garis bawahi juga. Misalkan kemungkinan terburuk buah naga golden ini tidak prospek ke depan, saya yakin 2 tahun 3 tahun ke depan itu kalian sudah balik modal dan untung. Misalkan kemungkinan terburuk tidak laku, ganti aja buah naga merah, sambung lagi aja. Paling selisih 6 bulan 7 bulan kalian sudah panen lagi merah. Gitu. Tapi kalian sudah jadi orang awal kan di buah naga golden. Memang dalam bisnis sih, kata teman saya yang juru dari manajemen ekonomi ekonomi yang Unibra itu. Dalam bisnis itu yang sukses itu adalah siapa yang pertama dan yang bertahan terakhir. Itu seperti buah naga merah ini ya. Teman-teman sudah tumbang karena penyakit. Kita bertahan lah, survive. Gitu. Jadi dalam bisnis itu who the first and who the last. Untuk bagi teman-teman yang menginginkan buah naga merah, tidak harus ke saya bibitnya, bisa cari di golden apa merah? Oh maaf, buah naga golden ya, bisa cari ke teman-teman lainnya. Yang penting saya sudah menyalurkan apa yang saya miliki, yang saya ketahui informasi ini tidak saya makan sendiri. Monggo kita maju bersama-sama. Kita tingkatkan pendapatan kita supaya kita bisa berbagi lebih banyak kepada yang membutuhkan. Begitu guys. Karena ini ya, mau nggak mau kan kita harus memerangi kemiskinan ya. Kefakiran, apalagi sekarang minyak goreng kan sudah melambung tinggi. Itu politis itu. Tapi iso selawe sekilo seliter. Tapi karo golden seprapat. Aduh. Gitu aja udah dapat minyak goreng. Ketika orang bingung harga naik, kita kan santai lah. Kita pakai soalnya kita makannya godok-godokan. Itu aja sudah sepele. Ketika teman-teman panen golden, kalian juga panen meskipun sedikit. Tidak apa-apa. Kalian tidak serak ke buah naga golden, lanjutkan buah naga merah. Jangan ditebang buah naga merahnya. Kita cari lahan baru atau lahan yang jelek. Misalkan ada buah naga teman-teman yang disewakan, orang-orang yang sudah patah hati ke buah naga merah, sewa aja lahannya 5 tahun minimal. Langsung kalian sambung, kalian grafting, insya Allah dalam kurun 1 tahun ke depan sudah bisa mendapatkan hasil. Terus gini, kalau masalah nyambung, grafting dan kawan-kawan ada di channel beliau ya, yang Mari Bersyukur Buah Naga itu ada di sana, tekniknya lengkap di sana dan detail ya. Nanti
kalau petani milenial tidak mereview itu ya, karena ya kita kalah sama beliau ini nanti. Sama lah. Jadi apa ada di sana lengkap ya. Maksudnya gini, dari Mas Halim ini beliau menyiapkan semuanya lah. Jadi teknik bibit beliau juga, kalau nego mungkin ya ada di sini ya. Dan pasarnya ini sebenarnya apa ya, di balik layar, tapi ya nggak usah lah di balik layar, di balik meneh tadi di depan layar. Bahkan teman-teman yang ngambil bibit dari kami, kita berikan jaminan kalau dia tidak mampu untuk menjual, kita beli 50.000. Kita siap beli 50.000. Itu yang penting. Badine kathek muka. Maksudnya itu tembok bersandar. Oh gitu ya. Kalian maju untuk mencari pangsar juga. Oke. Jadi misalkan kalian sudah tidak menemukan supermarket yang menampung, kita siap membeli. Dan 50.000 itu sangat tinggi, Bos. Istimewa sudah harganya, guys. Benar. Saya punya loh. Ini nanti kalau nggak tak kirim ke sampean, ada 4 tray lah ya. Oke, siap. Atas golden, bawah merah. Oke, guys, paham ya. Itu jadi ada jaminan lah, jaminan ketika kalau harga golden itu kalau produktivitasnya nggak jauh beda dengan naga merah, ya ini sangat menguntungkan. Itu loh. Oke, gini. Itu kan tadi kalau kita menyeimbangkan produktivitasnya. Anggap saja produktivitasnya itu di bawah sampai 100%. Misalkan buah naga merah panen 2 kali, buah naga kuning panen 1 kali. Kita hitung-hitungan ya. Kemudian harganya ini yang bikin kita masih tertarik dengan buah naga golden. Seandainya buah naga merah itu harganya 5.000, maka untuk bisa menandingi buah naga merah, harga golden harus 10.000 kan? 10.000 untuk bisa 2 kali lipat tadi itu. Padahal nyatanya harganya kan berlipat-lipat sampai 10 kali lipat gitu kan ya. Ini karena langka, guys. Nanti juga ke depan pasti saya yakin suatu saat, entah itu 3-4 tahun ke depan, harga buah naga golden akan turun bertahap lah ya. Tapi kan kalian yang sudah menikmati kan hasil sudah awal kan? Ya. Dan di tahun ini masih golongan pertama orang-orang yang tanam ini. Benar. Kalau dalam bisnis gini lah, kalau kita nggak bisa jadiin the first, ya the second. No problem. Mumpung masih ada kesempatan, guys. Enggak, ini ngomong-ngomong bibitnya berapaan sih? Ini terus terang, saya awal dulu kan membeli harganya 250.000. Itu 40 cm, 35 sampai 40 cm. Terus kemudian saya sharing ke teman-teman, ayo saya siapkan harga 100.000 per batang. 100.000 itu sudah bisa disambung dengan jumlah bibit. Itu berapa? Minimal 10. Berarti kalau kita ambil 2 duri ya, 10-an ribu lah ya. 10.000 loh satu batang itu. Tapi kalau sampean yakin ambil 1 duri aja, itu bisa 20 bibit. Artinya satu bibit 5.000 rupiah. Kalau satu tiang kalian kasih 4 atau 3 lah ya. 3 ya, itu 15.000 kan kalau kita ambil 1 duri tadi. 15.000 kemudian sama ongkos biaya tiang dan ongkos kerja, anggap 5.000. 20.000 untuk modal 1 tiang. Sedangkan panen dalam 1 tahun nanti kalian sudah bisa balik modal kan. Bukan balik modal lagi, modalnya 20.000. Anggap perawatan lain-lain 10.000 lah, 30.000 ya. Kemudian dalam 1 tahun kalian bisa membuahkan kurang lebih 4 atau 5 buah. Masa susah sih 5 buah dalam 1 tahun? Enggak. Kalau lihat dari kebunnya Mas ini ya. Ini nanti kalian lihat. Nanti kita ke bunganya 1 pot ini loh, di pot yang media tanamnya terbatas sekali bisa memiliki buah dengan jumlah yang luar biasa. Nanti di opening Mas ya. Ya. Oke. Ayo, sini. Oke. Gimana Mas Hadi Selombat? Loh, kalau saya sebenarnya sudah the first ya. Dulu kita sebelum booming itu kita sudah beli 250 juga ya. Wih, sudah. Ya. Kita beli 2 ekor, kemudian sekarang sudah lumayan banyak. Cuma
apa ini ya, kita nggak fokus ke sana, kita fokusnya ke YouTuber dulu. Iya. Enggak sih. Fokus untuk membenahkan tanaman teman-teman yang kena penyakit. Wih, bijaksana ini guys. Jadi- Makanya tanamannya teman-teman bagus, tanaman saya jelek gitu ya. Enggak guys, tanamannya bagus. Yang karang asem tapi. Yang waktu pun. Closing. Closing guys, waktunya, durasi. Untuk pesan-pesan Mas Halim ini untuk teman-teman Buah Naga yang lain terkait dengan Golden gimana Mas? Monggo. Pesan-pesan saya untuk generasi muda ya, ketika kalian sudah lulus sekolah tinggi-tinggi kemudian ingin jadi pegawai, sudahlah, selesaikan keinginan kalian untuk menjadi seorang karyawan. Jadilah pengusaha. Tidak harus punya tanah, kalian bisa sewa. Nggak punya uang sewa, kalian bisa gadekan BPKB. Ya BPKB kan bisa. Iya, benar. Yang penting kalian mulai dulu, usahakan beli bibit berapa. Nggak harus ke saya, nggak harus ke Mas Hadi Serombat. Beredar juga semuanya itu Seluruh Indonesia. ada yang menyediakan bibit Buah Naga Golden ini. Oke, terima kasih ya. Kita semua di sini sarjana, tapi kita memilih untuk jadi pengusaha. Salam satu duri.